Saya ucapkan selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS sekaligus sejarah lintas minat untuk kelas 10 IPA. Sama seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, karena materi yang minggu kemarin memang lumayan gitu ya, dari bobot materinya, udah gitu karena materinya juga lumayan luas, makanya saya sudah sampaikan bahwa untuk minggu kemarin sampai beberapa pekan berikutnya gitu ya, termasuk pekan sekarang, sebenarnya materinya masih sama. Otomatis kalau minggu kemarin kita bahas mengenai metodologi atau metode penelitian sejarah, karena materi sekarang itu lanjutan dari materi minggu kemarin, otomatis yang akan kita pelajari sekarang adalah metode penelitian sejarah part 2 gitu ya. Berarti lanjutan dari minggu kemarin. Nah, tadi kan udah dikasih spoiler kan bahwa materi minggu sekarang masih mengenai metode penelitian sejarah. Dan masih ingat nggak sih kalau metode penelitian sejarah itu ada berapa tahap atau berapa langkah? Ada berapa? Nah, yang pertama itu yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu heuristik. Udah gitu tahapnya apalagi sudah heuristik? Kritik atau verifikasi, interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi. Nah, berarti kalau minggu kemarin kita bahas heuristik, kira-kira yang akan kita pelajari sekarang apa? Nah, sebelum kita mulai, ini ada sedikit pertanyaan dulu gitu ya, bisa dilihat. Kan materi minggu kemarin kan mengenai heuristik. Dan tahapan atau langkah pertama dalam metode penelitian sejarah kan heuristik. Heuristik adalah tahapan, kegiatan, langkah, atau proses ketika seseorang atau sejarawan mencari dan mengumpulkan sumber sejarah, gitu kan? Bisa dilihat di catatannya kalau minggu kemarin nyatet, atau di buku yang kalian dapat dari perpus ya. Nah, makanya sebelum kita mulai ini ada pertanyaan nih, bisa dilihat di depan. Pertanyaannya saya bacain deh. Apa semua sumber yang sudah dikumpulkan dalam proses heuristik dapat digunakan dalam penelitian sejarah? Kira-kira ngerti gak dengan pertanyaannya? Simpelnya gini deh. Kan heuristik itu kan tahapan atau kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber. Nah, sumber-sumber yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian kumpulkan dalam proses atau kegiatan heuristik, itu semuanya bisa dipakai nggak sih? Gitu. Kira-kira pertanyaannya gitu. Jadi semua sumber yang sudah kalian kumpulkan dalam proses atau kegiatan heuristik itu semuanya bisa dipakai nggak sih? Atau pasti bakal dipakai nggak sih? Gitu. Gimana? Ya, sedikit ilustrasi dulu. Karena filmnya gagal tayang tahun ini ya, gitu. Depending ke tahun depan.
Nah, jawabannya adalah tetet, nggak bisa, gitu ya. Jadi, atau bukan nggak bisa, jawabannya adalah tidak semua sumber sejarah yang sudah kalian kumpulkan dalam proses heuristik itu pasti dipakai dalam penelitian sejarah. Jadi ketika kalian mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam heuristik, bukan berarti semua sumber yang kalian kumpulkan dalam proses heuristik itu pasti dipakai. Enggak. Gitu. Jadi, saya tegaskan, tidak semua sumber yang sudah kalian kumpulkan dalam heuristik itu pasti dipakai. Enggak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada tahapan atau langkah atau kegiatan yang kedua, yaitu kritik atau verifikasi. Gitu ya. Nah, jadi kritik atau verifikasi itu adalah tahapan kedua dalam metodologi atau metode penelitian sejarah. Dan kritik atau verifikasi itu apa sih? Bisa dilihat di sini. Walaupun udah ada bayangannya ya, bisa dibaca. Nah, pengertian yang pertama, ini dari buku Yudhistira yang sama kalian pegang, ya, yang warna biru. Pengertiannya adalah, kritik adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Sedangkan dari pengertian yang lain, kritik atau verifikasi itu adalah proses menguji keautentikan atau keaslian suatu sumber. Sampai sini kebayang nggak? Jadi, kan kalian sudah mengumpulkan banyak sumber kan dalam kegiatan atau tahap heuristik kan? Nah, sumber-sumber yang tadi kalian sudah kumpulkan itu nanti diuji, nanti dinilai, nanti diseleksi, nanti dikritik atau diverifikasi. Apakah sumber tersebut layak digunakan atau tidak? Gitu. Jadi kritik atau verifikasi itu adalah kegiatan yang menyeleksi lagi, menyensor, atau memilih sumber-sumber yang sebelumnya sudah kalian kumpulkan dalam proses heuristik. Kenapa sih harus dikritik? Kenapa sih harus diverifikasi? Supaya nanti kita benar-benar menggunakan sumber sejarah yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi kita kan bisa aja gitu kan heuristik, wah ini bukunya bagus nih gitu. Kita pakai. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan apakah benar-benar buku itu bagus atau enggak. Gitu. Jadi kritik atau verifikasi itu ada tahap ketika kita menyeleksi kembali, kita menyortir kembali, kita memilih kembali sumber-sumber yang sebelumnya sudah dikumpulkan dalam proses heuristik. Bisa dipahami kan? Atau saya bikinin ilustrasi deh. Nah, ini kan proses heuristik kan? Di mana heuristik tadi saya sudah sampaikan, minggu kemarin sudah kita pelajari. Heuristik itu tahap mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Otomatis dari heuristik kan nanti ada sumber-sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Nah, sumber-sumber ini nanti akan melalui proses atau kegiatan atau tahap berikutnya, yaitu kritik atau verifikasi. Gitu ya. Tahap kedua adalah metode penelitian sejarah. Nah, otomatis dari sumber yang sebelumnya sudah dikumpulkan dalam proses heuristik, nanti diseleksi lagi dalam
proses atau tahap kritik verifikasi, otomatis kan nanti ada sumber yang valid, yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan otomatis kalau valid, asli, bisa dipergunakan gitu kan. Otomatis nanti kan sumber ini kan yang tetap bakal kita pakai dalam penelitian sejarah gitu kan. Otomatis sumber ini yang layak pakai lah, yang lulus sensor lah, kira-kira seperti itu. Otomatis kalau ada yang valid, yang lulus sensor, yang nanti bakal kita pakai, otomatis ada juga sumber yang nggak valid. Dan kalau sumber yang nggak valid, yang gagal dalam tahap kritik, kira-kira bakal dipakai nggak? Nggak akan. Ngapain kita pakai sumber yang nggak valid gitu kan? Ngerti nggak? Berarti yang bakal kita pakai itu hanya sumber yang valid, yang sudah lolos tahap atau proses kritik. Sampai sini bisa dipahami? Ya, begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah ada apa ya? Sudah ada bayangannya ya. Nah, kritik itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Atau apa sih yang dikritik dalam proses kritik atau verifikasi itu ada dua. Ada intern, makanya ada kritik intern, ada kritik ekstern. Jadi ketika kita menyeleksi, ketika kita mengkritik suatu sumber sejarah, kita menilai atau mengujinya dalam dua aspek. Ada aspek internnya, ada aspek eksternnya. Nah, kalau intern udah jelas kan, in, gitu kan? Kalau in berarti kan dalam. Nah, berarti apa sih yang dikritik dalam intern itu adalah isinya. Jadi yang dikritik dalam jadi apa sih yang dikritik dalam kritik intern itu adalah isinya dari suatu peninggalan atau sumber sejarah. Kayak ginilah. Misalkan saya udah pernah bilang bahwa skripsi saya mengenai alasan Jepang memasuki Perang Dunia II. Otomatis ketika saya mendapatkan sumber sejarah, berarti isinya harus sesuai dengan penelitian saya. Isinya harus sesuai dengan apa yang akan saya teliti gitu. Karena saya meneliti mengenai Jepang menjelang Perang Dunia II gitu ya, atau saat Perang Dunia II, berarti harus sesuai isinya. Berarti kalau misalkan saya dapatnya buku mengenai Jepang tahun 2000, itu udah nggak sesuai lagi. Ngerti nggak? Jadi kalau kritik intern itu yang dinilai kita isinya gitu. Isinya itu sesuai tidak dengan penelitian kita. Gitu. Jadi karena saya meneliti mengenai Jepang menjelang Perang Dunia II atau saat Perang Dunia II gitu. Otomatis kalau misalkan membahas mengenai yang di luar itu nggak sesuai. Berarti udah tidak lolos dalam kritik intern. Kayak tadi misalkan membahas mengenai Jepang tahun 2000, udah nggak layak. Hubungannya apa gitu kan. Atau misalkan membahasnya mengenai Jepang tahun abad ke-19 gitu kan. Itu kan nggak nyambung juga karena kalau Perang Dunia II itu abad ke-20. Udah nggak nyambung juga. Ngerti? Atau ngebahasnya misalkan malah Brazil pada masa Perang Dunia II itu juga nggak nyambung. Karena apa yang saya teliti itu adalah Jepang, bukan negara lain. Apalagi ini membahas mengenai Brazil.
Kalau misalkan bahasnya mengenai Indonesia ketika dijajah Jepang mungkin bisa. Bukan mungkin bisa, pasti bisa. Karena jangan lupakan bahwa ketika Perang Dunia II, Indonesia sempat dijajah sama Jepang. Ngerti? Jadi kalau kritik intern pasti yang dinilainya isi, mudah lah. Isinya sesuai tidak. Gitu. Ngerti? Gitu ya. Nah, atau misalkan saya ingin meneliti mengenai sejarah Majapahit. Ternyata sumber sejarahnya otomatis harus berhubungan dengan Majapahit. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah isinya ya, kritik intern. Nah, yang berikutnya kalau kritik ekstern ini sebenarnya udah kelihatan ya bayangannya. Bisa dilihat lah, saya perjelas. Nah, kritik ekstern, X itu kan luar kan, gitu. Intern itu dalam, ekstern itu luar. Nah, jadi kalau kritik ekstern itu apa? Nah, kritik ekstern itu berarti ketika yang dikritik itu ada unsur luarnya. Atau di sini kritik yang bertujuan untuk menguji autentisitas. Autentisitas itu ada keaslian sumber sejarah. Sumber sejarah itu asli atau tidak gitu. Jadi kalau yang tadi kritik intern itu yang dinilai adalah isinya. Kalau kritik ekstern itu yang dilihat adalah atau yang dinilai adalah luarnya. Nah, maksudnya ada luarnya ini ada keasliannya gitu. Layak digunakan atau tidak. Contoh, misalkan saya dapat sumber sejarah mengenai surat Kartini. Surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini misalkan. Nah, kalau kritik ekstern itu yang dinilai adalah unsur luarnya. Karena Kartini itu hidup pada awal abad ke-20 gitu ya. Otomatis kalau nulis surat berarti kan suratnya juga surat atau ketika nulis surat kan berarti pakai kertas kan. Otomatis kita juga harus melihat kalau itu beneran surat yang ditulis sama Kartini, otomatis kan kita harus lihat bener nggak sih itu kertasnya kertas yang ada pada abad 20-an gitu. Otomatis kalau kertasnya ditulis atau suratnya menggunakan kertas pada awal abad 20 berarti kan sekarang kertasnya udah kuning banget dong. Udah rapuh banget dong. Udah gitu juga kita harus lihat tulisan Kartini kayak gimana. Nggak akan mungkin kan tulisan Kartini misalkan eh, Hai guys, nggak akan mungkin tulisan Kartini tulisannya kayak gitu gitu kan. Atau misalkan eh, gimana sih? Kakak misalnya. Halo kakak, nggak akan mungkin kayak gitu kan. Udah gitu tulisannya nggak akan alay juga kan gitu. eh Alaynya zaman sekarang kayak gimana ya? Ya gitulah ya, kalian lebih tahu lah ya. Jadi harus disesuaikan misalkan tulisan Kartini gimana, bahasa yang sedang dipergunakan pada saat itu kayak gimana gitu. Udah gitu juga kertasnya yang ya kertasnya juga otomatis harusnya udah kuning, udah rapuh, udah tua gitu kan. Biasanya kalau kertas yang udah tua itu kalau kena keringat itu benar-benar mudah robek gitu. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, wah ini arsip dulu atau misalkan wah ini suratnya bikinan Kartini misalkan. Tapi ternyata selain tulisannya alay, bahasanya alay gitu ya. Ternyata pakai kertas A4 misalkan. Fontnya
fontnya misalkan pakai Calibri misalkan atau Comic Sans gitu ya. Kalian pakai pakai Comic Sans gitu. Itu kan berarti udah palsu gitu kan. Udah nggak asli berarti. Ngaku-ngaku doang. Bisa dipahami? Nah, itu kalau sumber tulisan. Terus kalau sumber lisan gitu, itu juga bisa dikritik ekstern. Berarti kan kalau sumber lisan, sumber sejarahnya kan kesaksian dari seorang narasumber kan, yang kita wawancara misalnya. Nah, bagaimana cara mengujinya adalah dengan eh, ya kita lihat gitu dari narasumber itu sendiri. Kayak misalkan kita ingin meneliti mengenai suatu peristiwa pada tahun 1945. Otomatis karena kita nyari saksi atau pelaku sejarah, berarti kita harus mencari orang yang sudah lahir tahun 1945. Otomatis kita juga harus menilai atau menghitung lah ya. Sekarang tahun 2020. Kalau misalkan peristiwa yang kita teliti tahun 1945, berarti kita harus mencari orang yang tahun 1945 sudah lahir dan tahun 2020 masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat juga dia kelahiran tahun berapa. Apakah jangan sampai misalkan dia baru lahir 1945 gitu. Jadi kalau dia baru lahir 1945 berarti dia tahu apa dengan peristiwa yang terjadi gitu. Berarti dia bukan saksi atau pelaku dong gitu. Karena dia masih bayi gitu. Dia belum tahu apa-apa gitu. Berarti kita harus cari orang-orang yang eh, lahirnya sebelum 1945 gitu. Ngerti? Dan itu kan susah gitu. Berarti kan usianya sudah 70 tahun lebih gitu. Gitu ya. Itu untuk yang sumber lisan. Jadi sampai segitunya gitu ya kita mengkritik. Sampai sini bisa dipahami? Hmm. Ya ternyata sudah 23 menit ya. Saya harap mengerti lah ya. Nah seperti biasa dan seperti minggu kemarin juga, sebenarnya saya pengennya kalian eh, melakukan penelitian kecil-kecilan gitu ya. Hanya saja karena momennya sedang BDR seperti ini, jadi wayahna gitu ya. Kita akan mencoba kritik yang lain gitu. Otomatis sudah kebayang dong bahwa seperti biasa akan ada tugas 10. Ini sebenarnya udah ada bayangannya ya, tapi saya bacain lah. Urutkanlah peristiwa-peristiwa sejarah berikut bersama kelompoknya masing-masing. Nah, berarti sama seperti tugas kalian minggu kemarin. Tugas minggu sekarang adalah tugas kelompok juga, gitu ya. Tugasnya adalah mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah. Berarti kalau mengurutkan, ya to the point aja tuh ya. Jadi gini, jadi tugas kelompoknya adalah nanti saya bakal kasih masing-masing kelompok itu 4 peristiwa yang acak.
Dan tugas kalian adalah mengkritik peristiwa-peristiwa sejarah yang tadi sudah saya kasih sama kalian atau sudah saya kasih ke masing-masing kelompok, kalian kritik gitu ya. Atau simpelnya gini, saya ngasih 4 peristiwa sejarah yang secara acak. Nah, tugas kalian adalah mengkritik sekaligus heuristik gitu ya. Bagaimana kalian bisa mengkritik kan pasti harus heuristik dulu kan. Nah, jadi tugas kalian adalah mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah yang nanti saya kasih ke tiap kelompok. Otomatis masing-masing kelompok itu dapat peristiwa sejarahnya beda. Kayak contohnya misalkan gini. Saya ngasih di sini ada 4 peristiwa. Nah, dan saya udah bilang bahwa 4 peristiwa sejarah ini adalah acak gitu ya, tidak berurutan. Dan tugas kalian adalah mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah yang saya kasih gitu. Nah, makanya nanti kalian kumpulkan tugasnya ke classroom-nya. Itu ada 2, ada jawabannya. Kalau jawabannya berarti adalah urutan sebenarnya, walaupun ini udah kelihatan banget ya. Urutan sebenarnya dari peristiwa yang saya udah kasih. Harusnya yang mana yang lebih dahulu gitu. Ternyata yang lebih dahulu adalah nomor 4 dulu gitu ya. Baru nomor 3, udah gitu nomor 1, baru nomor 2. Nah, jadi nanti jawabannya seperti itu. Diurutkan ya, berdasarkan nomornya. Udah gitu ada alasannya. Alasannya gimana gitu ya? Alasannya adalah karena saya menugaskan kalian untuk menyusun berdasarkan urutan peristiwanya mana yang terlebih dahulu, otomatis juga kalian kan harus heuristik, harus mencari gitu ya, peristiwa yang mana yang terlebih dahulu. Makanya kenapa sih lebih dulu insiden Mukden? Karena insiden Mukden itu terjadi pada tanggal 18 September 1931. Udah gitu dari 4 ke 3. 3 itu adalah didirikannya negara boneka Manchukuo. Nah, kenapa? Karena Manchukuo itu didirikan tahun 1932. Otomatis bisa kelihatan lah ya. 1932 sama 1931 pasti lebih dulu 1931. Buat yang belum tahu, negara boneka itu adalah negara yang ya kayak boneka gitu. Bukan berarti negaranya isinya atau presiden sampai rakyatnya boneka, bukan. Jadi negara boneka itu adalah negara yang seolah-olah negara padahal dikuasainya sama negara lain. Jadi negara boneka itu negara yang sebenarnya ada dalangnya. Gitu. Jadi ada suatu negara, sebenarnya negara tersebut dijajah gitu, tapi penjajah ini ngasih kemerdekaan gitu, seolah-olah negara itu merdeka padahal dikendalin sama negara yang ngejajah. Ngerti gak? Gitu ya. Nah, nanti kalian sering lah dengar istilah negara boneka. Yang ketiga itu adalah satu, yaitu Jepang keluar LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena Jepang keluar dari LBB itu tahun 1933. Gitu ya. Jadi dari 1931, 1932, 1933. Dan yang terakhir adalah nomor 2. Kenapa? Karena Rape of Nanking
itu dimulai pada tanggal 13 Desember 1937. Rape of Nanking itu adalah tindakan pembantaian sekaligus pemerkosaan Jepang terhadap warga Nanking yang terjadi pada tahun 1937. Dan sampai sekarang Jepang tidak mengaku bersalah. Padahal korbannya itu benar-benar banyak gitu. Dan inilah yang menyebabkan sampai sekarang Tiongkok sama Jepang itu nggak pernah akur. Karena Jepang nggak pernah ngaku atas tindakan brutal ini. Gitu ya. Kalau kalian tertarik sama peristiwa-peristiwa ini nanti bisa nanya lah ya sama saya. Nah, jadi nanti cara mainnya bagaimana? Seperti biasa, nanti perwakilan kelompoknya hubungi saya, nanti saya kasih tema, atau saya kasih 4 peristiwanya, udah gitu kalian susun, jawabannya urutannya nomor berapa dulu, udah gitu alasannya gimana diurutkan dengan tahunnya, fotoin, kirimkan ke Classroom. Nah, itu saja paling untuk pertanyaan nanti dibahas di grup saja. Kalau ada atau misalkan mau nego waktu juga seperti biasa di Classroom aja ya. Maaf, di grup aja ya. Ya itu saja, mungkin sudah 32 menit. Semoga kalian mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.